Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas 5E akan memaparkan materi mengenai pengembangan alat penilaian. Adapun anggota kelompok 8, yang pertama ada Anissa Nur Faridah dengan NIM 2006778. Selanjutnya ada Irgi Ahmad Fauzi dengan NIM 2006771. Dan yang terakhir ada Putri Nur Ikhlas dengan NIM 2004770. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian dalam pembelajaran merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis mengenai kegiatan belajar peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keahlian peserta didik dengan tujuan agar bisa mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik, seperti tingkah kemajuan belajar dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau, mengevaluasi proses, kemajuan belajar, serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menurut Citenden dalam Supriyati dan Dudung tahun 2019, penilaian yang dilakukan oleh guru sebaiknya diarahkan kepada 4 tujuan. Yang pertama ada keeping track, yaitu penelusuran yang dimaksudkan agar proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan rencana. Guru mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada checking up, yaitu untuk mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas, guru dapat melakukan pengecekan terhadap kemampuan peserta didik. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Yang terakhir ada summing up, yaitu kegiatan menyimpulkan hasil belajar anak ataupun peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penilaian memiliki cakupan yang luas. Selain untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, hasil penilaian dapat menjadi motivasi ekstrinsik peserta didik untuk belajar. Saat memiliki motivasi untuk belajar, peserta didik diyakini akan berupaya melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kompetensinya. Materi selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Yang pertama, guru dapat mendorong dan memotivasi peserta didik terhadap belajar. Yang kedua, guru dapat mengawasi ketercapaian standar ketuntasan belajar minimum yang telah ditetapkan dan telah dicapai oleh peserta didik dan menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban publik kepada stakeholder pendidikan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan dan menjamin mutu kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah oleh guru maupun peserta didik. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai umpan balik khususnya untuk guru maupun peserta didik. Yang keenam, guru dapat menemukan kesulitan belajar peserta didik. Yang ketujuh, guru dapat mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Dan yang terakhir, guru dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Lalu materi selanjutnya yaitu manfaat penilaian. Nah, dalam setiap kegiatan pasti banyak sekali manfaatnya, terutama dalam penilaian. Adapun manfaat penilaian yaitu yang pertama memberikan umpan balik kepada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Lalu membantu pembuatan laporan lebih bagus serta menaikkan efisiensi belajar. Yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Lalu yang terakhir, bermanfaat untuk memantau pembelajaran peserta didik secara lebih baik dan lebih menitik beratkan pada kemampuan, keterampilan, dan nilai. Materi selanjutnya ada prinsip penilaian.
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pasal 5 memaparkan bahwa ada 9 prinsip penilaian. Yang pertama itu ada sahih ataupun valid, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, yaitu penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Penilaian yang dilakukan dengan adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang baik dalam pemberian skor. Yang ketiga ada adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi ataupun gender. Yang keempat ada terpadu, yaitu penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan hasil belajar dan kegagalan belajar peserta didik jelas tanpa adanya rekayasa. Lalu yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan, yang berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada sistematis, yang berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian dilakukan sesuai rencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada beracuan kriteria, yang berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kompetensi peserta didik meliputi aspek afektif ataupun sikap, kognitif atau pengetahuan, serta psikomotor ataupun keterampilan. Lalu yang terakhir ada akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, ataupun hasilnya. Materi selanjutnya yaitu jenis penilaian. Nah, di sini ada 2 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi atau pelajaran tertentu. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan apabila seluruh materi pembelajaran telah selesai disampaikan untuk mengetahui kinerja peserta didik. Bentuk dan ragam penilaian. Bentuk penilaian yang banyak digunakan terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk tes dan bentuk non-tes. Berikut dijelaskan bentuk serta ragam penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, tes. Penilaian berbasis tes merupakan penilaian yang umumnya digunakan dalam rangka pengukuran atau penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai siswa, meliputi kesanggupan mental, pencapaian belajar, keterampilan, koordinasi motorik, serta bakat, baik secara individu maupun berkelompok. Ragam penilaian berbentuk tes dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tes tertulis, yaitu serangkaian soal, pertanyaan, atau tugas yang diberikan kepada siswa dengan media kertas. Jawaban yang diberikan siswa juga ditulis menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pemahaman siswa. Yang kedua, tes lisan, yaitu serangkaian soal, pertanyaan, atau tugas yang diberikan kepada siswa secara verbal. Jawaban yang diberikan siswa pun diberikan melalui paparan lisan. Yang ketiga, tes kemampuan, yaitu tes yang menghendaki siswa untuk menyelesaikan sebuah kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan dan tujuan yang akan dicapai. Tes ini banyak dilakukan dalam bidang seni, olahraga, atau sains. Bentuk penilaian yang kedua adalah non-tes. Penilaian non-tes merupakan penilaian yang lebih berfokus pada pengumpulan informasi yang berkaitan dengan siswa, guru, atau sistem pendidikan. Adapun ragam penilaian non-tes, yang pertama, angket atau kuesioner, yaitu media penilaian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan responden. Hasil penilaian ini akan dijadikan sebagai refleksi terhadap kegiatan belajar dan pendidikan siswa. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan ataupun tingkah laku peserta didik. Teknik observasi dapat digunakan untuk mengetahui sikap atau kepribadian peserta didik yang berkaitan dengan kegiatan belajar serta pendidikannya. Yang ketiga ada wawancara atau interview.
yaitu media penilaian yang menggunakan cara dialog secara berhadapan langsung untuk menggali informasi. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mengetahui sikap dan kepribadian peserta didik berkaitan dengan kegiatan belajar dan pendidikannya. Dan yang keempat ada portofolio, yaitu kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa selama waktu tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian portofolio dapat menunjukkan perbedaan kemampuan siswa yang satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan tugas dari waktu ke waktu. Instrumen penilaian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh penilai, dalam hal ini guru, untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data agar menjadi sistematis. Setiap instrumen dilengkapi dengan pedoman atau rubrik penilaian, dan pembuatannya harus sesuai dengan kebutuhan. Klasifikasi teknik penilaian dan bentuknya terbagi menjadi beberapa jenis instrumen. Contohnya seperti instrumen dari tes tulis berupa pilihan ganda, uraian, isian singkat, benar atau salah, dan menjodohkan. Selanjutnya, pada teknik tes lisan, instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan. Pada teknik observasi atau pengamatan, digunakan instrumen lembar observasi atau pengamatan. Selanjutnya, pada teknik tes praktik atau kinerja, digunakan instrumen simulasi, identifikasi, ataupun praktikum. Selanjutnya, pada teknik penugasan, baik secara individual ataupun berkelompok, contoh instrumen yang digunakan berupa pekerjaan rumah, tugas proyek, ataupun pembuatan produk. Selanjutnya, pada teknik portofolio, digunakan instrumen lembar penilaian portofolio. Pada teknik jurnal, digunakan instrumen buku catatan jurnal. Selanjutnya, pada teknik penilaian diri ataupun penilaian antar teman, digunakan instrumen lembar penilaian diri atau lembar penilaian antar teman. Dan yang terakhir, pada teknik penilaian inventory, digunakan instrumen berupa skala Thurston dan skala Likert. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.